Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang anak-anak semua yang telah menonton video ini, yang berhasil menemukan video ini, yaitu adalah khususnya siswa SMP Negeri 1 Karangploso ya, dan kelas A, 8A dan 8F. Nah, dalam kesempatan kali ini Bapak Zulmi, kalau belum kenal, kenalan dulu. Nama saya Zulmi Romadhoni. Saya mahasiswa KPL dari Universitas Negeri Malang yang berkesempatan mengajar kalian di 3 sampai 4 pertemuan ke depan. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini saya akan menyampaikan materinya melalui video YouTube ini, dan materinya adalah terkait pantomim. Nah, apakah kalian tahu pantomim? Apa itu pantomim? Bagaimana pantomim itu berbentuk? Bagaimana pantomim itu tampil atau nampak? Nah, itu semua akan Bapak sampaikan di materi ini. Dalam video ini juga Bapak akan membagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah pengertian pantomim, selanjutnya sejarah dan perkembangan pantomim, terus ada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam pantomim, dan yang terakhir adalah macam bentuk pertunjukan pantomim. Sementara akan Bapak sampaikan 4 materi itu terlebih dahulu. Untuk teknik berpantomimnya, teknik berlatih pantomimnya akan Bapak sampaikan di pertemuan minggu depan. Nah, tanpa basa-basi, ayo kita mulai materinya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pantomim. Apa itu sebenarnya pantomim? Bagaimana bentuknya pantomim? Seperti apa pantomim di panggung? Nah, itu akan coba saya jelaskan dalam babak pertama ini. Pantomim adalah sebuah pertunjukan teater tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah, dan biasanya diiringi oleh musik. Namun, beberapa tampilan pantomim juga terkadang tidak menggunakan musik sama sekali dan hanya pola gerak sang aktornya. By the way, aktor yang bermain pantomim itu disebut pantomimer. Ini diingat-ingat ya. Selanjutnya, pantomim ini menitik beratkan atau memiliki kekuatan utama dari gerak-gerak imajinatif. Maksudnya gerak imajinatif yaitu adalah gerak yang menggambarkan sesuatu yang berasal dari imajinasi seseorang. Nah, contohnya ada satu orang pantomimer di atas panggung. Dia sedang memegang sapu. Gayanya dia memegang sapu, namun dia sebenarnya tidak memegang sapu. Nah, itu yang dimaksud dengan gerak imajinatif. Terus lagi seolah-olah dia sedang berada di ruangan atau di gedung, padahal sebenarnya tidak. Nah, itu yang pengimajinasian itu yang dimainkan dalam pantomim ini. Dan juga gerakan-gerakan yang digambarkan dalam pantomim haruslah diyakini benar-benar terjadi, seolah peristiwa itu nyata walaupun hanya mengimajinasikan. Pertunjukan pantomim biasanya bersifat lucu, humoris, dan menghibur. Juga gerakan yang ditampilkan oleh pantomimer bersifat komikal atau gerakan-gerakan jenaka, gerakan yang lucu. Gerakan yang ditampilkan merupakan hasil dari pengolahan gerak yang distilir atau digayakan. Berikut adalah beberapa pengertian tentang pantomim yang diungkapkan oleh ahli, oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mengungkapkannya. Yang pertama adalah Charles Aubert. Charles Aubert mengemukakan bahwa pantomim merupakan seni yang dipertontonkan dengan ciri-ciri tertentu, yaitu mengutamakan gerak isyarat dan disebut juga bahasa bisu. Selanjutnya ada pendapat dari Jacob Sumarjo. Beliau mengungkapkan bahwa pantomim merupakan seni yang berhubungan dengan drama-drama komedi atau lawak jenakaan gitu ya. Untuk tampilannya sendiri, pantomim biasanya ditampilkan oleh penampil dengan memakai busana
hitam putih, kadang dengan kaos bergaris-garis hitam putih atau kaos putih polos terus hitam polos, terus dia memakai sarung tangan berwarna putih. Pokoknya selalu identik dengan hitam dan putih. Warna hitam dan putih itu ternyata memiliki filosofi di balik penggunaannya, bukan hanya sekedar menggunakan warna hitam dan putih. Selain dari busananya, make up-nya juga terdominasi oleh warna hitam putih. Biasanya seorang pantomimer menggunakan make up putih di wajah dan ditambah dengan aksen beberapa ekspresi yang ingin ditampilkan. Make up putih dan baju garis-garis putih itu intinya untuk memperjelas ekspresi si pantomimer. Ekspresi dan gerak tubuh pantomimer dengan warna putih bisa dilihat dari jauh oleh penonton. Jadi tampilan lebih dapat tersampaikan kepada penonton. Kalau tadi ada pembahasan tentang warna putih yang dominan, sekarang adalah warna hitam. Kenapa warna hitam juga dipilih selain warna putih? Warna hitam dipilih yakni untuk menyeimbangkan kontras dengan warna putih, di mana hitam lebih cocok dijadikan warna latar belakang panggung. Selain itu, warna putih punya filosofi tersendiri, di mana ada berjuta gerak dan ekspresi tersembunyi di balik warna yang sering dianggap suci ini. Oke, kita masuk ke sejarah pantomim dunia. Pantomim di dunia sebagaimana ditulis Aristoteles, seorang filsafat dari Yunani. Filsafat itu adalah tokoh pemikir ya. Jadi Aristoteles dalam sebuah karyanya Poetics itu menyebutkan bahwa seni pantomim sudah berumur tua. Bahkan beberapa pendapat menyatakan pantomim sebelum dikenal di Yunani sudah ada lebih dahulu di Mesir dan India. Hal itu dikarenakan karena ada penemuan sebuah relief atau gambar-gambar di sebuah penemuan artefak lama itu yang menggambarkan sebuah gerakan penyembahan yang diartikan sebagai suatu gerak-gerak isyarat, makanya disebut pantomim dan bukan merupakan tarian. Dari penemuan itu, Aristoteles menyebut bahwa itu adalah sebuah pantomim. Rumusan yang dikemukakan Aristoteles memberikan asumsi bahwa pantomim sudah mulai dapat diungkapkan melalui ciri-ciri dasarnya, yaitu ketika orang mempertahankan seni gerak tiruan, imitasi, yang tidak berdasarkan ritme secara dominan. Seni gerak itu selesai sebagai suatu gerak isyarat, maka para ahli menyebutnya sebagai pantomim. Jadi ini berkaitan dengan penemuan tadi ya, yang penemuan relief orang bergerak itu sebelumnya dipahami sebagai tarian, tapi ternyata setelah dikaji itu bukan merupakan tarian dan akhirnya didefinisikan atau diartikan sebagai suatu gerak isyarat atau bisa kita sebut pantomim. Kemudian dalam sumber lain yaitu Ensiklopedia Britannica dijelaskan bahwa pantomim sebagai seni yang mengandalkan olah tubuh dan kebisuan ini ada di Yunani sejak tahun 600 sebelum Masehi. Udah sangat lama itu. Sedangkan saat ini pantomim sering diasosiasikan sebagai gaya akting komedi tanpa kata-kata. Berkaitan dengan akting, pantomim pada awalnya adalah sebuah istilah untuk menyebut seorang aktor komedi di masa Yunani yang menggunakan gerak tubuh untuk berkomunikasi. Kemudian kedua, dipakai untuk menyebut aktor di Romawi yang menyampaikan peranannya melalui tari dan lagu. Selanjutnya, bentuk awal seni pantomim masih dapat ditelusuri dalam Psalek, sebuah pertunjukan peran jenaka yang mengangkat tema kehidupan nyata dan mitologi yang berkembang di kawasan Sparta dan Dorian. Yang ini terjadi tentunya di masa-masa tadi ya, yang awal-awal itu sebelum Masehi tadi. Nah, pemeran dalam pertunjukan ini tidak saja berpakaian aneh, tapi juga menutupi muka mereka dengan topeng yang hanya menyisakan bagian mulut. Penulis pertama dalam seni pantomim di daerah Dorian ini yang sangat terkenal dan ternama adalah orang yang bernama Epicharmus. Sejak tahun 485 sampai 467 sebelum Masehi, dia menjadi satu-satunya penulis pantomim yang paling kondang sampai Aristoteles, sang bapak filsafat tadi, menganggapnya sebagai penulis puisi dramatik
pertama yang sangat berjasa. Epikarmus juga menulis beberapa plot komikal atau plot lucu, jenaka seperti itu, dan menghaluskan permainan pantomim sebelumnya. Maksudnya menghaluskan adalah menyempurnakan dari sebuah pantomim yang masih cenderung kuno di era-era pertama awal muncul pantomim, dan di masa era pantomim Dorian ini Epikarmus memperhalusnya atau memperbaikinya, diperbagus. Nah, karena beberapa hal tersebut, maka pantomim Dorian kemudian dianggap sebagai bentuk awal pantomim modern. Sejak itu pantomim identik dengan sifat-sifat komikal, kejenakaan, kelucuan yang ditampilkan dalam panggung. Seni pantomim dalam perkembangannya semakin dikenal oleh bangsa-bangsa di dunia, terutama melalui industri film bisu atau istilahnya ini silent movie pada dekade 1900-an. Berbagai bentuk ekspresi dan gerak yang paling terbaru dikembangkan dengan serius dan semakin dimutakhirkan. Pada tahun 1927, sebagai era tanpa kata, hal ini ditandai dengan banyaknya aktor yang menguasai seni pantomim, yaitu adalah Charles Spencer Chaplin, atau kita mengenalnya sebagai Charlie Chaplin. Selain Chaplin, di Prancis terdapat juga seorang seniman pantomim yang handal pula, yakni Marcel Marceau. Pria ini lahir tanggal 22 Maret 1923. Dan pria ini sangat mencintai pantomim karena sering menonton tampilan bisu filmnya Chaplin. Marceau sangat dikenal dengan karakter individunya sejak tahun 1947 dengan membawakan gaya sang tokoh ciptaannya bernama Bip. Jadi Bip itu merupakan suatu karakter yang diciptakan oleh Marceau dan yang mencuri perhatian di dunia. Bip merupakan tokoh ciptaan yang selalu tampil dengan muka putih. Pertama kali si Bip ini dibawa keliling ke Switzerland, Belgia, dan Holland, atau mungkin kita nyebutnya Belanda ya kan. Nah, kalau kita lihat-lihat dari pemunculan karakter Bip ini udah mulai kelihatan asal mula kenapa pantomim cenderung memakai make up putih itu kan, karena terinspirasi dari ini. Tahun 1949, Marceau mendapat penghargaan, yaitu penghargaan namanya The Brow Prize. Penghargaan ini untuk karya pantomimnya yang berjudul Death Before Dawn, atau dalam bahasa Indonesianya Mati Sebelum Fajar. Untuk perkembangan pantomim di Indonesia sendiri, pantomim mulai muncul di negara kita di tahun 1970-an. Seni ini melahirkan banyak aktor-aktor pantomim di Indonesia. Sayangnya hingga saat ini seni pantomim tidak sepopuler jenis-jenis seni lainnya. Nah, untuk tokoh-tokoh dalam pantomim akan saya sampaikan di babak yang selanjutnya, yaitu selanjutnya adalah tokoh-tokoh pantomim dalam pantomim yang terkemuka ya. Dalam babak ini akan ada dua pembagian, yaitu tokoh yang dari luar negeri dan dari lokal atau Indonesia. Nah, langsung saja untuk yang pertama, pasti kalau kita bicara tentang pantomim gak akan lepas dari nama beliau, yaitu adalah Charles Spencer Chaplin, atau yang biasa kita kenal Charlie Chaplin. Lahir tahun 1889 dan wafat di tahun 1977. Chaplin sangat penting dalam percaturan bahasa bisu, sebab ia salah satu tokoh besar dalam film bisu sebelum film bicara ditemukan dan dijual kepada masyarakat. Nah, Chaplin tampil dan langsung populer tatkala muncul dalam film The Tramp yang terbit di tahun 1915.
Film bisu Chaplin lainnya yang terkenal yakni City Light, The Gold Rush, dan Modern Times. Chaplin setia membuat film tanpa suara dan membuat dia menjadi seorang jenius dalam film bisu. Lewat film bisu, kekuatan Chaplin dapat ditangkap, atau maksudnya adalah potensi Chaplin benar-benar termaksimalkan, benar-benar keluar. Selanjutnya, selain Chaplin, ada juga tokoh yang terkenal di luar negeri yang terkemuka. Dia bernama Marcel Mengele, nama aslinya ya. Dia lahir di Strasbourg, Prancis pada tanggal 22 Maret 1923 dan meninggal di Cahors 22 September 2007. Marcel Mengele atau dikenal dengan nama panggungnya yaitu Marcel Marceau atau Mime Marceau adalah satu dari sedikit seniman pantomim yang begitu berpengaruh terhadap kesenian pantomim. Beliau juga menginspirasi salah satu tokoh pantomim Indonesia yang nanti akan saya sebutkan. Marcel Marceau ini mempopulerkan seni pantomim ke berbagai pelosok dunia dan ciptaannya banyak memberi pengaruh pada perkembangan seni modern pantomim tentunya. Teknik moonwalking yang dipopulerkan oleh Michael Jackson misalnya, itu terinspirasi dari salah satu nomor karyanya. Oh ya, Marcel Marceau pernah loh pentas di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke tokoh yang di Indonesia. Yang pertama kita akan awali dengan Bapak Jemek Supardi. Nah, Jemek Supardi ini merupakan seorang pantomimer dari Indonesia yang merupakan seorang pionir atau awal-awal. Pria kelahiran Yogyakarta 14 Maret 1953 ini semula menekuni teater, tapi kemudian dia merasa ada kekurangan dalam dirinya untuk mendalami bidang tersebut, terutama dalam hal menghafal naskah. Ia pun lantas menjatuhkan pilihan pada seni pantomim yang lebih mengandalkan tubuh. Karya seni pantomim Jemek Supardi biasanya dibawakan tunggal dan kolektif. Selama 35 tahun berkesenian di dunia pantomim, banyak karya yang telah dilahirkan, antara lain sketsa-sketsa kecil di tahun 1979, Dokter Bedah tahun 1981, Perjalanan Hidup dalam Gerak tahun 1982, dan masih sangat banyak lagi karya-karya beliau yang telah menghiasi dunia perteateran atau pantomim di Indonesia. Selanjutnya ada tokoh di Indonesia lagi, yaitu beliau adalah Septian Dwi Cahyo, lahir di Jakarta 4 September 1968, berumur 46 tahun. Adalah pemeran dan seniman pantomim Indonesia. Ia dikenal luas setelah bermain dalam sinetron Rumah Masa Depan pada dekade tahun 1980-an. Selanjutnya adalah bentuk pertunjukan pantomim ya. Nah, kita udah masuk di babak yang terakhir, yaitu adalah bentuk pertunjukan atau bentuk tampilan pantomim. Dalam bentuk ini ada 3, yaitu pantomim tunggal, pantomim berpasangan, dan pantomim berkelompok. Nah, apa itu? Artinya kok tunggal, berpasangan, kelompok? Langsung saja, kalau pantomim tunggal merupakan pertunjukan pantomim yang dimainkan oleh satu orang pemain, satu orang pantomimer. Biasanya tema dan adegan yang ditampilkan berupa permasalahan yang dihadapi oleh seseorang tersebut dalam berbagai kondisi. Pada pantomim tunggal dapat mencari tema-tema yang menarik untuk dimainkan sendiri. Nah, selanjutnya ada pantomim berpasangan. Selain dimainkan sendiri, pantomim juga menarik kalau dimainkan oleh 2 orang atau berpasangan, lebih dari 1 ya. Tema dan adegan yang bisa ditampilkan tentunya keunikan dari 2 orang yang saling merespon gerak-gerak yang lucu, yang komikal tadi. Dalam pantomim berpasangan ini terdapat interaksi antara 2 aktor ini yang tentunya akan membuat kejenakaan kalau dalam pantomim.
Nah, selanjutnya adalah pantomim berkelompok. Pantomim ini atau biasa disebut pantomim kolosal ini memiliki skala pemain yang banyak ya, jadi lebih dari 2. Pantomim berkelompok ini juga sama seperti yang berpasangan tadi, jadi mengandalkan atau mengadakan sebuah interaksi antar aktor yang bermain itu, antar pantomimernya itu. Nah, saya rasa sebatas ini materi yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga materinya dapat dipahami dengan jelas. Dan buat teman-teman yang mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nanti Bapak akan coba jawab semampu Bapak. Tentunya sebisa Bapak yang Bapak mampu pertanggungjawabkan. Dan jangan lupa nanti ada tugas juga di sini setelah Bapak. Jadi setelah Bapak memaparkan materi, memberikan materi ini, nanti akan ada beberapa soal tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang telah Bapak sampaikan di video ini. Jadi kalian yang nggak bener-bener dengerin pastinya bingung, makanya kalian kalau dengerin yang jelas, ntar bakal muncul soalnya pertanyaan di belakang. Ya udah, terima kasih, jangan lupa tugasnya dikerjain.